Kemudian Sucitra pun memulai rapat paripurna ini dengan mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka mungkin pernah mendengar tentang agenda khusus rapat Dewan Darurat ini. Awalnya ini hanya masalah kecil, karena mereka telah mengadakan rapat Dewan ini semua orang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka. Sucitra berharap mereka yang menentangnya bisa memberikan alasan logis atas ketidaksetujuan mereka, daripada menentangnya hanya demi oposisi. Lalu dalam pikiran orang-orang, ini sungguh peringatan yang keras. Untungnya mereka tahu situasinya sebelum ini. Jika tidak, akan sulit beradaptasi dengan seseorang seperti Sucitra yang tiba-tiba menjadi seperti ini. Mendengar hal ini, Nyonya Su memberikan apresiasi kepada Sucitra dan menyebutnya tidak buruk. Sucitra benar-benar membuat ibunya terkesan hari ini. Namun mengenai masalah hari ini, dirinya katakan itu tidak mungkin dan itu tidak layak. Menurut Nyonya Su, Jauda sudah bergabung dengan perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. Mulai dari manajer keamanan pabrik, tukang paket perusahaan, hingga supervisor kantor pusat. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan ketekunan dan profesionalisme. Zauda tidak pernah membuat kesalahan. Jika mereka membiarkannya pergi begitu saja, bukankah itu akan membuat hati karyawan veteran lainnya menjadi dingin? Nyonya Su pun seketika bertanya mengenai pikiran orang-orang. Tidakkah menurut mereka alasannya masuk akal? Beberapa dewan dengan rasa ragu-ragu pun menyebut bahwa itu masuk akal. Dalam pikiran Nyonya Su, Sucitra tidak membantah apapun dan gelombang dewan direksi sudah beralih lagi ke pihaknya. Dengan ini, Nyonya Su pun akan melanjutkannya. Lalu Nyonya Su menyebut bahwa tadi pagi Sucitra mengatakan untuk membiarkan Zauda mengundurkan diri dan memberikan kompensasi kepadanya secara pribadi. Zauda berhak menolak jika mereka memecatnya dengan paksa. Hal itu dapat menyebabkan arbitrasi dan perhatian media oleh pesaing mereka. Akibat hal itu juga bisa menyebabkan fluktuasi harga saham. Dan kembali beberapa dewan direksi menyebut bahwa mereka setuju dengan pendapat Nyonya Su, memang ada resiko seperti itu. Mendengar hal ini, Sucitra mengatakan bahwa ini seperti berdebat tentang suami selalu benar dan istri selalu benar. Jadi tidak ada gunanya berdebat seperti ini, karena mereka tidak akan mendapatkan pendapat yang substansial. Dengan ini, Sucitra segera mereka untuk melakukan voting dan Sucitra meminta Dewan Direksi untuk mengangkat tangannya jika mereka mendukung proposalnya. Nyonya Su pun menantang Sucitra untuk mencoba melakukan hal ini. Melihat situasinya, Nyonya Su menilai bahwa ini sungguh keajaiban, bahwa seseorang berani mengangkat tangannya, dan nyatanya masih ada lagi yang mengangkat tangannya. Nyonya Su pun tidak percaya hal ini sangat mustahil. Menurut Nyonya Su, selain Yao Honglin bahkan Pei Changhe, Su Haomin, Wan Wenchang, dan Song Yuanming, dan bahkan Chen Lei juga mengikuti hal ini. Nyonya Su nampak kesal dengan hal ini, dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan yang lain untuk saat ini. Tetapi Chan Lei ini di luar dugaannya. Dia bergabung dengan perusahaan sebagai petugas keuangan setelah lulus dari universitas. Dan dirinya lah yang mempromosikan Chan Lei selangkah demi selangkah ke posisinya saat ini. Nyonya Su pun meminta Chan Lei untuk menjelaskan hal ini. Namun di saat itu Sucitra segera menyela ibunya dan meminta ibunya untuk tidak mempengaruhi voting dan meminta hal ini dilanjutkan. Nyonya Su pun hanya bisa tertunduk melihat situasi ini. Setelahnya para dewan pun terlihat mulai mengobrol satu sama lain. Dan Sucitra pun mengingat apa yang Wu Chen katakan saat itu, bahwa tidak semua orang perlu berbicara secara aktif. Berapa penjaga pagar hanya perlu melihat sikap dan tampilan kekuatan dan ketegasan Sucitra. Dan mereka secara alami akan mengikuti tren untuk mendukung Sucitra. Melihat situasinya, Sucitra pun menilai bahwa dirinya sepertinya harus lebih tegas lagi. Lalu Sucitra menunjukkan ekspresi seriusnya dan bertanya siapa lagi yang mendukungnya. Lalu di saat itu dewan lain yang bernama Tang Deyang, sesepuh grup dan saudara paling terpercaya dan terdekat Suru Yuen. Melihat hal ini, Nyonya Su pun terkejut karena Tang Deyang juga ikutan. Tang Deyang pun mengatakan bahwa Sucitra sudah dewasa. Nyonya Su bisa melihat bagaimana dia menjadi seperti ini. Namun Nyonya Su pun menyebut bahwa ini semua omong kosong. Nyonya Su pun menyebut bahwa Sucitra hanya punya 9 suara, belum suara mayoritas. Dirinya ingin melihat siapa lagi yang berani membuat masalah dengan Lao Su dan dirinya. Dan diketahui resolusi Dewan,
membutuhkan 2-3 dari suara mayoritas untuk isu-isu besar. Sementara suara mayoritas sederhana cukup untuk resolusi biasa. Resolusi hari ini adalah masalah kecil. Oleh karena itu, meskipun lebih dari setengah, Suchitra masih membutuhkan 1 orang lagi. Kembali Suchitra mengingat pesan Wu Chen. Kuncinya bukan tentang mengendalikan dewan direksi, tetapi tentang membuat Nyonya Su menyerah. Langkah selanjutnya adalah pukulan terakhir. Apakah mereka bisa meraih kemenangan yang menentukan? Itu tergantung pada Suchitra sendiri. Dan Suchitra pun merasa bahwa inilah saatnya. Suchitra pun bertanya, apakah ibunya yakin ingin melakukan ini? Nyonya Su pun menyebut bahwa dirinya melakukannya dengan cara ini. Apa yang dirinya takutkan? Yang berdiri saat ini adalah ibunya. Tidak bisakah dirinya masih mengendalikan Suchitra? Suchitra pun mengatakan bahwa mereka mungkin tidak memilihnya karena ibunya adalah istri ketua, jadi mereka semua mendengarkannya. Tapi apakah ini untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan terbaik keluarga Su? Atau juga kepentingan terbaik perusahaan? Dirinya harap Nyonya Su bisa memikirkannya dengan jelas. Tentang apa yang sebenarnya Nyonya Su lakukan hari ini. Berapa lama Nyonya Su ingin mereka menjadi bahan tertawaan di depan orang lain sebagai sebuah keluarga. Nyonya Su pun menilai jika mereka tidak membiarkan Suchitra. Jika permintaan Suchitra tidak disetujui, mulai sekarang akan ada konflik besar dan tidak bisa didamaikan di dalam keluarga Su. Mulai sekarang akan ada konflik besar dan tidak bisa didamaikan dalam keluarga Su, dan dewan direksi akan terbagi langsung menjadi 2 fraksi. Itu akan mengakibatkan perselisihan internal di perusahaan dan kinerja bisnis yang buruk. Saham juga akan jatuh tanpa harapan Suchitra untuk mensukseskan perusahaan dan dengan perselisihan internal di dalam perusahaan. Pada akhirnya perusahaan akan bangkrut dan runtuh. Nyonya Su pun pada akhirnya melangkah, keluar berjalan meninggalkan rapat dewan direksi, tanpa sepatah kata pun. Dan setelahnya Suchitra pun kembali menanyakan siapa lagi yang mendukungnya dan siapa yang menentangnya. Pada akhirnya, semua dewan direksi mengangkat tangannya. Dengan ini, Suchitra pun mengatakan bahwa sepertinya mereka semua setuju. Kalau begitu, proposal ini disetujui dan meeting ditunda. Suchitra pun menilai, mulai saat ini baik keluarga Su maupun grup Jinpu telah berubah total. Kemudian di sisi lain, Wu Chen pun kembali menerima panggilan dari seseorang. Dan itu ternyata dari Lu Guannian. Lu Guangnian pun bertanya, apakah Wu Chen punya waktu dan mengajak Wu Chen untuk makan siang bersamanya. Wu Chen pun bertanya, apakah sesuatu terjadi dengan Lu Guannian. Lu Guannian menyebut bahwa Wu Chen sangat suka langsung ke intinya. Dirinya akui memang ada beberapa hal yang perlu bantuan Wu Chen di sini. Mendengar hal ini, Wu Chen pun menilai ini masih terlalu dini untuk jadwal pertemuan dan istrinya menerimanya. Wu Chen pun meminta Lu Guannian untuk tidak terburu-buru. Hal semacam ini bisa diselesaikan secara bertahap, semuanya akan baik-baik saja. Dengan ini, Wu Chen pun mengajak Lu Guannian untuk duduk lebih dulu. Lu Guannian pun mengatakan bahwa Wu Chen juga tahu keadaannya. Itu adalah anaknya darah dagingnya sendiri. Dirinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu Wu Chen pun meminta Lu Guannian menceritakan kepadanya tentang apa yang sudah Lu Guannian lakukan. Lu Guannian mengatakan bahwa dirinya pergi mencarinya. Dirinya membelikan baket, cincin berlian, pengaman 2 gunung dengan tali surga yang premium dan kalung. Dirinya bahkan membelikan Ferrari untuk putranya. Wu Chen pun mengatakan bahwa Lu Guannian memberinya kesan menggunakan uang untuk memenangkan hati seseorang. Mantan istrinya berhasil mengatasi situasi yang hampir mustahil saat itu. Dan sekarang, tidak mungkin dia kembali pada Lu Guannian hanya karena uang. Hal-hal yang Lu Guannian lakukan itu dipandang sebagai penghinaan dan rasa jijik di matanya. Lu Guannian juga menyebut bahwa mantan istrinya mengatakan bahwa jika dirinya masih berani kemari dan mengetok pintunya, mereka akan pindah. Mereka bahkan akan pergi ke luar negeri agar Lu Guannian tidak bisa mengganggu mereka lagi. Lu Guannian pun bertanya, apakah Wu Chen punya solusi? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tentu punya solusi, dan solusi ini ada 2 pilihan. Pertama, mulailah dengan putra Lu Guannian. Itu akan memakan waktu, tapi demi anak itu mantan istri yang bernama Ma Huifang akan memaafkan Lu Guannian secara bertahap. Kedua,
bisa diselesaikan dengan cepat bahkan hari ini. Wu Chen pun seketika bertanya, Lu Guannian ingin pilih cara yang mana? Lu Guannian menyebut bahwa dirinya memilih cara yang kedua dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Wu Chen pun mengatakan bahwa metode cepat ini tentu ada harganya. Lu Guannian seketika menyela Wu Chen dan meminta Wu Chen untuk tidak khawatir mentransfer uang bukanlah masalah. Dirinya bisa mentransfer sekarang dan meminta Wu Chen untuk menyebutkan harganya. Namun Wu Chen tidak menginginkan itu dan mengatakan bahwa tidak semuanya tentang uang. Caranya tidak rumit, hanya saja Lu Guannian harus menanggung beberapa kesulitan. Lu Guannian menegaskan bahwa dirinya tidak takut menanggung kesulitan. Cukup beritahu dirinya apa yang harus dirinya lakukan, dan dirinya akan melakukannya. Wu Chen pun seketika berbisik dan mengatakan bahwa jika Lu Guannian bisa tega dan mengesampingkan harga dirinya, maka mereka bisa melakukan seperti ini. Kemudian beralih ke ruang pemantauan di area perumahan Taman Juowang, Jalan Jingjiang Distrik Ngaceng, Nanchen. Wu Chen pun mulai mengawasi Lu Guannian untuk menjalankan rencananya. Wu Chen menyerahkan semuanya kepada Lu Guannian. Lalu, Lu Guannian saat ini berada di depan pintu Ma Huifang dan mengetuk rumahnya, serta menanyakan apakah Ma Huifang ada di rumah. Seseorang pun menyebut dia tidak ada di rumah, dia sudah mati dan meminta Lu Guannian untuk tidak ke sini lagi. Lu Guannian pun memohon kepada Ma Huifang untuk membuka pintunya lebih dulu. Ma Huifang yang membuka pintu pun segera bertanya dengan nada tinggi, apa yang masih Lu Guannian lakukan di sini? Berapa lama Lu Guannian akan terus seperti ini dan meminta Lu Guannian untuk segera pergi. Lu Guannian pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengganggunya, dirinya hanya ingin membawakan Ma Huifang makanan. Ini adalah Xian Bing ala Tianjin dan bertanya kepada Ma Huifang, apakah dia mengingat waktu dulu? Mereka tidak punya uang, mereka selalu makan ini. Namun Ma Huifang menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan barang Lu Guannian dan kembali memintanya untuk segera pergi. Lu Guannian pun segera memungut makanan itu dan di saat yang sama, putra Lu Guannian yang bernama Ma Jiawei datang dan bertanya, mengapa Lu Guannian masih mengambil makanan yang terjatuh itu dan memintanya untuk segera pergi. Ma Huifang menyebut bahwa ini bukan urusan Jiawei dan bertanya apakah dirinya meminta Jiawei keluar. Lu Guannian pun meminta Ma Huifang untuk tidak marah di depan anak ini. Kemudian mereka berdua pun terus berselisih seperti ini selama setengah jam lamanya, hingga hal ini mengundang petugas keamanan datang. Mereka pun menyebut bahwa mereka sudah mengawasi setengah jam dari belakang layar. Apakah mereka tahu kalau mereka mengganggu tetangga? Tadi sudah ada keluhan yang masuk. Lu Guannian pun menyebut bahwa itu karena dirinya. Dirinya lah yang membuat masalah. Petugas pun mengatakan, jika keluarga mereka bertengkar, maka lakukan di rumah dan jangan sampai mengganggu tetangga. Ma Huifang pun seketika bertanya, siapa yang bilang bahwa mereka berhubungan dengannya? Dirinya tidak kenal dengan Lu Guannian, dia datang untuk mengganggu mereka. Dan kebetulan petugas datang tepat waktu dan Ma Huifang pun meminta mereka untuk mengusir Lu Guannian. Petugas pun mengatakan, apakah Lu Guannian mendengar itu tuh? Mereka bilang keluar. Ma Huifang tidak mengenal Lu Guannian. Petugas pun meminta Lu Guannian untuk berhenti membuat masalah dan mengajaknya pergi. Lu Guannian pun menekankan bahwa dirinya tidak ingin pergi. Dirinya ingin berbicara dengan istrinya dan meminta petugas untuk melepaskan dirinya. Petugas pun bertanya, mengapa Lu Guannian masih membentak orang seperti itu? Lu Guannian pun bertanya balik, mengapa jika dirinya ingin membentak mereka? Lu Guannian pun meminta petugas itu pergi dan meminta mereka untuk tidak ikut campur saat pasangan tua sedang bertengkar. Petugas pun menyebut Lu Guannian tidak hanya menghina orang, tapi juga menyerang secara fisik, dan karena Lu Guannian yang lebih dulu menyerang secara fisik, para petugas pun pada akhirnya membalasnya dengan keras. Lu Guannian pun seketika menantang mereka dan mengatakan jika mereka punya nyali, maka bunuh saja dirinya. Dirinya tidak akan pergi, bahkan dirinya tidak takut mati. Tanpa istri dan anaknya, hidupnya tidak akan ada artinya lagi. Para petugas pun meminta Lu Guannian untuk berhenti berpura-pura sentimental. Di sisi lain, Wu Chen yang memperhatikan ini menilai penampilan Lu Guannian cukup meyakinkan.
Jika dirinya tidak salah menebak, itu akan segera terjadi. Dan benar saja Jia Wei seketika bereaksi dan meminta mereka untuk berhenti memukul ayahnya. Ma Hufang juga meminta petugas untuk berhenti memukulnya. Jia Wei pun sangat marah, menyebut mereka berani sekali memukul ayahnya. Hari ini dirinya akan membalasnya. Namun di saat itu Ma Huifang berteriak dan meminta menghentikan ini dan berhenti memukulinya. Di saat itu Ma Huifang pun meminta Lu Guannian untuk bangun. Hingga akhirnya Lu Guannian diajak masuk ke dalam rumah. Kemudian petugas pun kembali menemui Wu Chen dan mengatakan bahwa mereka hampir dipukuli oleh bos kecil. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka semua bertindak sangat realistis dan sekarang mereka akan menuntaskan hal ini. Dalam pikiran Wu Chen, hasilnya persis seperti yang dirinya perkirakan. Mereka pun mengatakan, jika pasangan itu bertengkar lagi, mereka pun meminta Wu Chen untuk menghubungi mereka lagi. Karena mereka memiliki pengalaman sekarang, mereka bisa membuat pertunjukan berikutnya menjadi lebih realistis. Anjir, keenakan si bangsat. Setelahnya, Wu Chen pun merasa bahwa dirinya tidak perlu terus terlibat dalam hal-hal selanjutnya. Lu Guannian akan menanganinya sendiri. Dan sekarang, saatnya untuk pergi mengurus bisnisnya. Kemudian orang itu pun kembali menelepon Wu Chen dan menanyakan posisi Wu Chen karena ini sudah jam 3. Orang itu pun bertanya, apakah Wu Chen mencoba mempermainkan dirinya? Wu Chen tidak terlalu menanggapinya dan apa yang ingin dia lakukan. Orang itu pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berdebat dengan Wu Chen dan bertanya, kapan Wu Chen akan datang? Wu Chen pun menyebut dirinya akan tiba dalam 15 menit lagi. Kemudian Wu Chen pun tiba di kafe Sudao di distrik Dongcheng. Wu Chen pun seketika meminta maaf karena membuatnya menunggu. Orang itu pun nampak kesal karena Wu Chen membuatnya menunggu lama. Dan diketahui agen ganda ini bernama Meng Junhao, seperti biasa agar mudah diingat. Kita panggil saja Junet ya Bray, pemilik grup keamanan Dragon Shield Jiangnan, anggota Dewan Asosiasi Keamanan Jiangnan dan perwakilan Kongres Rakyat di kota Donghai. Si Junet pun bertanya, apakah Wu Chen yang berbicara dengan dirinya di telepon? Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Wu Chen pun bertanya, apa Junet berencana untuk membuat bawahannya mendengarnya berbicara tentang aibnya dan keluar untuk mempromosikan atas nama Junet. Si Junet pun seketika emosi dan bertanya, siapa Wu Chen sebenarnya? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak suka ketika seseorang menggunakan bahasa kotor kepadanya. Sepertinya Junet tidak tertarik untuk melakukan percakapan yang beradab dengan dirinya hari ini. Wu Chen pun meminta Junet melupakan hal ini dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan segera menghubungi seseorang. Dan seketika Li Ruotai pun menyebut bahwa ini kebetulan sekali dirinya tadi berpikir ingin menghubungi Wu Chen. Si Junet pun menyadari bahwa itu adalah suara Li Ruotai. Orang ini adalah kakak ipar Li Ruotai. Umur dan penampilannya cocok persis seperti rumor yang beredar di Donghai akhir-akhir ini. Dia memang Wu Chen sang pemburu MILF. Lalu Li Ruotai pun menanyakan keperluan Wu Chen. Apakah Wu Chen membutuhkan bantuannya? Wu Chen pun menyebut bahwa ada pengkhianat di sisinya. Wu Chen pikir Li Ruotai harus berurusan dengan mereka. Li Ruotai pun seketika bertanya, siapa itu? Dirinya akan menghancurkannya sekarang juga. Mendengar hal ini membuat si Junet panik dan segera berlutut di depan Wu Chen. Wu Chen pun segera menyebut ID karyawannya dan orang itu di bawah komando Li Ruotai. Li Ruotai pun mengerti dirinya akan menutup teleponnya lebih dulu. Dirinya akan menanganinya terlebih dahulu dan kemudian mereka akan bicara lagi. Setelahnya, Wu Chen pun kembali bertanya, bisakah mereka berbicara dengan benar sekarang? Si Junet pun seketika melemah dan mengajak Wu Chen untuk naik ke atas dan berbicara. Mereka akan mendiskusikannya sesuai keinginan Wu Chen. Setelahnya, si Junet pun menyediakan teh buat Wu Chen minum. Dan di saat yang sama, Lu Guannian kembali menelepon Wu Chen dan menanyakan posisinya. Wu Chen pun mengatakan bahwa Lu Guanbian baru saja berbaikan dengan kakak ipar. Wu Chen pun menyebut bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Lu Guannian pun menyebut jika ada sesuatu yang terjadi kepada Wu Chen, maka itu urusannya juga. Lu Guannian pun segera meminta Wu Chen mengirimkan alamatnya dan dirinya akan segera ke sana. Menurut Wu Chen, ini tepat pada waktunya.
dirinya memang perlu meminjam pengaruh Lu Guannian sekarang, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Dan segera Wu Chen pun memberikan alamatnya. Si Junet pun bertanya, apakah masih ada tamu lain yang akan datang? Wu Chen pun menyebut bahwa itu hanyalah teman. Wu Chen juga meminta si Junet untuk segera duduk. Si Junet pun nampak segan ketika diminta duduk. Si Junet pun mengatakan, jika Wu Chen memiliki instruksi atau sesuatu untuk dikatakan, maka silakan lanjutkan. Wu Chen pun menyebut si Junet benar-benar menarik. Si Junet menjadi orang Ding Ruilong 4 tahun yang lalu. Terus-menerus menempatkan orang kepercayaannya sebagai penjaga keamanan di perusahaan dan area pemukiman Liru Obing dan Liru Otai. Tapi 6 bulan yang lalu, kebenaran terungkap di camp Liru Otai. Dan si Junet lolos dari laras senjatanya. Kemudian, si Junet langsung berbalik dan menjual dirinya. Mendengar hal ini, si Junet pun meminta Wu Chen untuk berhenti membicarakannya. Dan meminta Wu Chen untuk memberinya instruksi langsung Wu Chen, terlepas dari apakah itu layak atau tidak. Akan dirinya pastikan melakukannya untuk Wu Chen. Wu Chen pun merasa Ding Ruilong akan segera mengirim seseorang untuk mengincar dirinya. Si Junet pun mengatakan bahwa mengumpulkan informasi tentang Wu Chen dan berurusan dengan Wu Chen bukan tanggung jawab dirinya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya mengetahui hal itu. Si Junet hanya bertanggung jawab untuk menyelidiki aktivitasnya. Wu Chen pun meminta si Junet untuk mendengarkannya baik-baik. Ding Ruilong atau orang kepercayaannya akan segera menghubungi si Junet. Jika si Junet ingin bertahan hidup, lakukan apapun yang mereka atur untuk si Junet lakukan. Dan Wu Chen pun bertanya, apakah si Junet mengerti? Si Junet pun bertanya, haruskah dirinya memberitahu Wu Chen lebih dulu? Jadi mereka bisa menyiapkan sesuatu atau hal lainnya. Wu Chen pun merasa itu tidak perlu dan meminta si Junet untuk melakukan apapun sesukanya dan tidak perlu memberitahu Li Ruotai. Ini adalah satu-satunya cara bagi si Junet untuk bertahan hidup. Dalam pikiran si Junet, dengan ini dirinya tidak perlu melakukan apa-apa. Lalu mengapa Wu Chen mendekatinya? Wu Chen tahu kalau sesuatu akan terjadi padanya dalam beberapa hari ke depan. Namun Wu Chen tidak mengambil tindakan apapun. Si Junet pun bertanya-tanya, apakah Wu Chen menunggu mati? Wu Chen pun mengatakan bahwa si Junet tidak perlu mengerti. Orang-orang di Donghai, termasuk si Junet, Feng Yan, Huang Xiufing, Su Zun, dan Chao Fong. Mereka semua tidak penting dan mereka semua tidak menimbulkan ancaman bagi Wu Chen. Alasannya datang menemui si Junet, karena si Junet sedikit lebih menarik daripada mereka. Jadi dirinya hanya butuh untuk mengantarkan sesuatu ke Ding Ruilong, tapi tidak sekarang. Lalu beberapa saat kemudian, Lu Guannian pun datang dan menyapa Wu Chen. Sedangkan si Junet pun kaget dengan kedatangan Lu Guannian. Lu Guannian pun seketika bertanya apakah si Junet membawa sekitar 20 atau 30 orang di bawah. Lu Guannian pun bertanya, apakah ada masalah? Apakah si Junet ingin menimbulkan masalah bagi saudaranya? Si Junet pun menjadi cemas dan mengatakan bahwa dirinya tidak membawa siapapun dengan dirinya. Ini salah paham. Wu Chen pun juga menyebut bahwa ini bukan masalah besar. Lu Guannian terlalu cepat menyimpulkan. Si Junet pun membenarkan hal itu. Mereka berteman Lu Guannian sudah salah paham dengan mereka. Dirinya hanya memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Wu Chen, tapi mereka sudah menyelesaikannya. Lu Guannian pun tidak percaya ini selesai dengan cepat. Lu Guannian meminta Wu Chen untuk tidak segan kepadanya. Urusan Wu Chen adalah urusannya di Donghai. Siapapun yang berani merusak sehelai rambut di kepala Wu Chen, dirinya pasti akan mencabik-cabiknya. Dalam pikiran Wu Chen, inilah yang ditunggu-tunggu. Masalah di sini diselesaikan sekali pengaruh Lu Guannian dipinjam itu akan mengarah pada transformasi yang signifikan. Si Junet adalah orang yang sekarang sedang mengalaminya. Persepsinya tentang dirinya akan berubah menjadi bahkan tanpa Li Ruobing dan Li Ruotai. Dirinya masih memiliki koneksi kuatnya sendiri. Si Junet akan menganggap dirinya sebagai seseorang yang mirip dengan Ding Ruilong dan Li Ruotai. Sosok yang kuat dengan latar belakang yang menakutkan dan jaringan yang berpengaruh inisiatif. Si Junet akan berubah dari dorongan oleh rasa takut menjadi pola pikir proaktif dan berjuang untuk berbuat lebih baik. Dan di saat yang sama, ponsel Wu Chen pun berbunyi.
Dan ternyata itu dari Neng Salsa dan seketika menangis memanggil Wu Chen. Wu Chen pun bertanya, apa yang terjadi? Apakah Neng Salsa sedang berada di depan rumahnya sekarang? Kemudian, Wu Chen pun pamit pergi karena dirinya punya sesuatu untuk ditangani. Dirinya akan kembali lebih dulu. Si Junet yang mendengar suara wanita di telepon Wu Chen menilai itu bukan suara Li Ruobing dan menyebut Wu Chen benar-benar mengesankan. Kemudian, Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya sedang dalam perjalanan sekarang dan meminta Neng Salsa untuk tidak menangis dan katakan apa yang terjadi. Neng Salsa pun menyebut bahwa orang tuanya ingin mengirim dirinya ke barak militer. Maksudnya ke luar negeri untuk belajar. Wu Chen pun bertanya, apakah Neng Salsa menangis hanya karena ini? Neng Salsa pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pergi ke luar negeri. Tidak ada orang yang bisa membantunya di sana. Dan meminta Wu Chen untuk segera kembali. Wu Chen pun menyebut ada kunci cadangan di samping kotak metaran listrik di pintu depan. Dan meminta Neng Salsa untuk masuk lebih dulu dan tunggu dirinya kembali. Lalu tak lama kemudian, Sucitra pun juga datang ke kediaman Wu Chen. Sucitra pun merasa harus merayakan kesuksesan hari ini dengan suaminya. Namun di saat itu Sucitra baru sadar bahwa dirinya tidak punya kunci rumahnya. Namun di saat itu pengawalnya menyebut bahwa kunci bisa dibuka paksa. Sucitra dapat masuk terlebih dahulu, mereka akan mengatur seseorang untuk memperbaikinya. Sucitra pun akhirnya menerima saran itu. Dan segera pengawal pun membuka pintu rumah Wu Chen. Namun di saat Sucitra masuk, dan Neng Salsa pun kaget seorang wanita masuk ke rumah Wu Chen. Dan hal yang sama juga dialami oleh Sucitra. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua dukungan luar biasa dari kalian semua, khususnya bagi teman-teman yang telah memberikan saweria dan yang join membership di YouTube. Dukungan kalian benar-benar berarti banyak baik untuk perkembangan channel ini maupun untuk motivasi saya pribadi dalam menghadirkan konten terbaik. Dan setiap dukungan yang kalian berikan adalah dorongan besar bagi Mimin untuk terus semangat. Dan mari kita lanjutkan ceritanya kembali. Kemudian Neng Salsa pun dengan ekspresi bingungnya menyapa Sucitra. Sucitra pun juga menyapa Neng Salsa dan bertanya, mengapa Neng Salsa berada di rumah Wu Chen? Dan apakah Wu Chen tidak ada di rumah? Lalu Neng Salsa pun menyebut bahwa Wu Chen tidak ada di rumah. Wu Chen memintanya untuk menunggunya. Jadi dirinya menggunakan kunci cadangan dan Neng Salsa pun akhirnya juga bertanya, mengapa Sucitra ada di sini? Sucitra pun segera meminta para pengawalnya untuk pergi karena mereka berteman. Salsa yang mendengar kata teman pun kaget dan seketika mempersilakan Sucitra untuk masuk lebih dulu. Lalu Sucitra pun bertanya, kapan Neng Salsa datang ke sini? Salsa yang memperhatikan Sucitra pun menilai, Sucitra berganti sendal seperti terbiasa dan juga nada serta penekanan saat mengajukan pertanyaan kepadanya itu juga sangat aneh. Salsa pun merasa ada yang tidak beres antara Sucitra dan Wu Chen. Sucitra yang melihat Neng Salsa melamun segera menegurnya. Dan Neng Salsa pun merespon pertanyaan Sucitra dan menyebut bahwa dirinya baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Mendengar hal ini, Sucitra pun bertanya, apakah Wu Chen memberitahu Neng Salsa? Kapan Wu Chen akan kembali? Salsa pun menyebut bahwa Wu Chen tidak memberitahunya, tapi dirinya pikir Wu Chen akan segera tiba. Mendengar hal ini, Sucitra pun meminta Neng Salsa untuk tidak berdiri saja dan mempersilahkan Neng Salsa untuk duduk. Dirinya akan meletakkan barang-barangnya lebih dulu. Salsa pun tanpa sadar menuruti permintaan Sucitra. Dalam pikiran Neng Salsa, dirinya bertanya, mengapa saat Sucitra memintanya duduk kemudian dirinya duduk dengan patuh? Ini tidak benar menurutnya. Intinya adalah nada suaranya seolah-olah Sucitra adalah pemilik rumah ini. Salsa pun mulai berpikir macam-macam mengenai mereka berdua. 2 menit kemudian, Sucitra pun bertanya, apakah Neng Salsa ingin minum? Dirinya pikir, di kulkas mungkin hanya ada ale-ale. Kembali Neng Salsa menilai, barang-barang mereka bahkan diletakkan bersama-sama. Neng Salsa pun menduga bahwa sepertinya mereka sudah lama tinggal bersama. Dan di saat itu, karena rasa penasaran yang amat dalam, Neng Salsa pun seketika bertanya, apakah Sucitra punya hubungan intim dengan Wu Chen? Namun nyatanya Sucitra juga bertanya hal sebaliknya kepada Neng Salsa.
Seketika Neng Salsa pun berpikir, Sucitra sangat belak-belakan. Sucitra tidak mengakui atau menyangkalnya, tapi sebaliknya Sucitra kembali menanyakan seperti itu. Tapi, bukankah itu sama dengan mengakuinya ibu negara Donghai yang dikenal luas sebagai wanita tercantik di Donghai adalah wanitanya Wu Chen? Di sisi lain, Sucitra menilai Neng Salsa nampak sangat terkejut. Dengan ini, Sucitra menganggap Neng Salsa sama sekali bukan ancaman. Sucitra pun seketika bertanya, kapan Neng Salsa melakukan salam kontraksi dengan Wu Chen? Salsa menyebut bahwa itu beberapa hari yang lalu. Sucitra pun hanya tersenyum dan menyebut bahwa itu lebih awal dari dirinya. Jika begitu, dirinya harus menyebut Neng Salsa sebagai kakak. Salsa pun nampak bingung dengan hal ini. Sucitra pun mengajak Neng Salsa untuk saling rukun satu sama lain. Di sisi lain, Wu Chen pun merasa sangat tidak beruntung karena terjebak macet yang sangat parah. Dan ini sudah sangat larut. Lalu 2 jam kemudian, Wu Chen pun akhirnya sampai di rumah. Saat membuka pintu, Wu Chen pun mencium sebuah aroma masakan. Wu Chen pun bertanya-tanya, apakah Neng Salsa bisa memasak juga? Dan saat Wu Chen masuk, Wu Chen pun diperlihatkan dengan pemandangan 2 wanita yang saling akur. Sucitra pun meminta Neng Salsa hati-hati dan perlahan, dan menyebutnya sebagai adik di hadapan Wu Chen. Lalu Neng Salsa pun menyapa Wu Chen yang baru saja kembali. Dan Sucitra kembali memanggil Wu Chen dengan sebutan suamiku dan menyebut Wu Chen kembali tepat waktu. Wu Chen bisa langsung mencuci tangan dan makan malam. Neng Salsa pun seketika bertanya, bukankah Sucitra memanggilnya kakak barusan? Mengapa berubah menjadi adik? Wu Chen pun menyebut karena Neng Salsa lebih muda dan kecil. Salsa pun seketika bertanya, bagian manakah yang dari dirinya yang terlihat kecil? Lalu Neng Salsa pun mengajak Wu Chen untuk berbicara hal penting. Mengapa Sucitra memanggil Wu Chen dengan sebutan suami? Kapan Wu Chen melakukan salam kontraksi dengan Sucitra? Wu Chen pun seketika bertanya maksud Neng Salsa berbicara dengan cara yang merendahkan. Kembali Neng Salsa memohon dengan sangat untuk memberitahu dirinya. Lalu Sucitra pun meminta Wu Chen dan Neng Salsa untuk berbicara nanti. Segera cuci tangan dan waktunya mereka makan bersama. Dan Neng Salsa pun mengerti. Dalam pikiran Neng Salsa bertanya-tanya, bagaimana bisa dirinya secara otomatis menjadi adik lagi. Kemudian saat di meja makan, Sucitra pun meminta Wu Chen untuk makan lebih banyak. Wu Chen pun seketika bertanya, apakah tidak ada kesalahan besar dalam rapat dewan? Walaupun dirinya sudah tahu hasilnya, dirinya masih penasaran bagaimana kelanjutannya. Sucitra pun menyebut bahwa itu persis seperti prediksi Wu Chen. Bisa dikatakan sangat tepat tanpa ada perbedaan. Wu Chen pun bersyukur kalau itu berjalan dengan baik. Lalu Neng Salsa pun mengatakan bahwa dirinya tidak peduli mereka berdua menunjukkan kasih sayang di depannya. Tapi apa Wu Chen benar-benar tidak akan memberitahu dirinya? Wu Chen pun bertanya, bukankah Sucitra sudah memberitahunya? Jika belum lalu, mengapa Neng Salsa tidak menebaknya? Mendengar hal ini, Neng Salsa pun kembali bertanya, apakah Wu Chen benar-benar tidak ingin memberitahunya dengan ini dirinya tidak akan pulang hari ini? Wu Chen pun mengiyakan hal tersebut dan meminta Neng Salaa untuk tidak pulang karena ada kamar lebih di sini. Salsa pun juga bertanya, bagaimana dengan Sucitra? Sucitra juga menyebut bahwa dirinya tidak akan pulang. Dan Neng Salsa pun tersenyum. Dalam pikirannya karena Sucitra sendiri yang bilang, maka jangan salahkan dirinya nanti. Lalu saat waktu tidur, Sucitra pun mengatakan kepada Neng Salsa bahwa dia bisa tidur di situ untuk saat ini. Mereka harus bangun pagi besok untuk pergi ke kantor. Dengan ini mereka akan pergi beristirahat. Namun tiba-tiba Neng Salsa malah berjalan ke arah sebaliknya dan mengatakan bahwa dirinya ingin tidur di kamar Wu Chen. Namun nyatanya Sucitra pun dengan santai duduk di kasur Wu Chen dan mengatakan bahwa dirinya tidak masalah dengan itu. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka bisa tidur bersama di sini. Untungnya tempat tidurnya cukup besar untuk 3 orang. Idih trisembre gelo. Lalu Neng Salsa pun seketika bingung dengan situasi ini. Dan keesokan harinya, mereka pun terlihat tidur bertiga di satu kasur. Lalu Neng Salsa pun menyebut bahwa dirinya sangat lelah tadi malam dan meminta Wu Chen membiarkan dirinya tidur sedikit lagi. Lalu di saat yang sama, Wu Chen pun mendapat panggilan dan ternyata itu dari Li Ruobing.
Li Ruobing meminta Wu Chen untuk datang ke perusahaannya secepat mungkin. Wu Chen pun bertanya, apa yang sedang terjadi? Li Ruobing pun menyebut bahwa ayahnya datang ke perusahaan. Mampus lu, Wu Cheng. Wu Chen pun kembali bertanya apakah ini mendesak. Li Ruobing pun tidak menjelaskan dan meminta Wu Chen untuk cepat datang. Jika Wu Chen mengacau kali ini, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Wu Chen pun mengerti dan akan segera sampai. Kemudian Li Ruobing pun nampak kesal dan mengatakan bahwa ini sudah 40 menit sejak Wu Chen berkata dirinya akan segera sampai. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk membantunya memasang hal ini dan segera mengajak Wu Chen untuk segera masuk. Lalu saat di dalam, Li Ruotai pun bertanya, mengapa Wu Chen baru datang sekarang? Ayahnya sudah menunggu mereka. Li Ruobing pun bertanya, mengapa ayahnya tiba-tiba kemari tanpa mengabarinya? Dan diketahui bahwa dia adalah putra sulung kepala keluarga Li, ayah dari Li Ruobing dan Li Ruotai, calon kepala keluarga Li. Ayah Li Ruobing pun bertanya, buat apa dirinya menghubungi Li Ruobing? Yang ada Li Ruobing malah bersiap-siap untuk menghadapi dirinya. Li Ruobing pun balik bertanya, ada apa dengan kunjungan mendadak ini? Li Ruobing pun menyebut waktunya belum tiba dan meminta ayahnya untuk meninggalkannya. Ayah Li Ruobing pun kesal dan mengatakan bahwa Li Ruobing bahkan tidak bisa merawat adik laki-lakinya. Sekarang ada Wu Chen dan Li Ruobing bahkan tidak mengizinkannya berada di Donghai. Li Ruobing pun bertanya, bagaimana mungkin ini salahnya? Li Ruotai pun seketika bingung melihat hal ini dan meminta ayah dan kakaknya untuk tidak berkelahi setiap kali mereka saling bertemu. Li Ruobing sendiri pun merasa bahwa Li Ruotai benar. Ini bukan waktunya untuk berkelahi. Li Ruobing pun segera menggenggam tangan Wu Chen dan mengenalkan Wu Chen kepada ayahnya secara resmi bahwa Wu Chen adalah pacarnya. Li Ruobing pun juga mengatakan kepada Wu Chen bahwa Wu Chen bisa memanggil ayahnya dengan sebutan paman untuk saat ini. Wu Chen bisa mengubahnya setelah mereka menikah. Wu Chen pun segera menyapa ayah Li Ruobing dan mengatakan bahwa ini pertemuan pertama mereka. Dirinya senang bertemu dengan ayah Li Ruobing. Li Ruobing pun nampak khawatir dengan hal ini, karena ayahnya terlihat emosi dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sedangkan Li Ruotao sendiri memberi isyarat kepada Li Ruobing bahwa dirinya meminta maaf karena dirinya benar-benar tidak bisa membantunya kali ini. Selain itu, Li Ruotai menilai ayahnya terlihat lebih menakutkan daripada pada saat dia baru saja tiba di Donghai. Sebelumnya, ayahnya bertanya kepada Li Ruotai apakah dirinya bekerja sama dengan Li Ruobing untuk membodohi dirinya. Li Ruotai pun meminta ayahnya untuk percaya bahwa dirinya benar-benar menemukan semua yang dirinya bisa. Taman kanak-kanak tempat Wu Chen belajar saat dia masih kecil, bahkan catatan kelahirannya di rumah sakit distrik semuanya ada di sini. Ayahnya pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan mempercayai satu data pun tentang informasi ini. Dia bukan Wu Chen. Wu Chen yang asli mungkin sudah mati, dan dia menggunakan identitas Wu Chen. Itu sebabnya tidak peduli bagaimana Li Ruotai menyelidikinya. Tidak ada apa-apa. Li Ruotai pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Mereka makan bersama dan dirinya meminta orang untuk menjalankan tes DNA menggunakan sumpit bekas dengan orang tuanya. Dan itu benar-benar Wu Chen. Mendengar hal ini, ayahnya pun menyebut bahwa ini hanya ada satu kemungkinan. Itu salah satu tipu muslihat mengerikan. Li Ruobing seperti yang lainnya semuanya palsu. Semua hal yang telah dilakukan Wu Chen selama beberapa hari di Donghai sudah direncanakan sebelumnya oleh Li Ruobing. Dan dirinya akan membongkar semua kebohongannya. Kemudian ayah Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk duduk. Dirinya kira Wu Chen baru saja lulus. Li Ruobing dan Li Ruotai pun seketika bingung melihat nada dan ekspresi ayahnya berubah. Mereka pun bertanya-tanya permainan macam apa yang ayahnya mainkan. Lalu Wu Chen pun duduk dan mengatakan bahwa saat ini dirinya bekerja di perusahaan Li Ruobing. Ayah Li Ruobing pun bertanya, jurusan apa yang Wu Chen ambil di universitas? Dan apa rencana Wu Chen ke depannya? Wu Chen pun menyebut jurusannya adalah ilmu komputer. Dan untuk saat ini dirinya berpikir untuk mendaftarkan perusahaan Li Ruobing terlebih dahulu. Ayah Li Ruobing pun tertawa dan menyebut Wu Chen anak yang ambisius, serta menanyakan hobi apa yang Wu Chen miliki.
Ayah Li Robing pun berpikir jawabannya sama dengan yang bisa mereka temukan. Ayah Li Robing pun bertanya-tanya, apakah ini settingan? Dengan ini dirinya akan mengubah arahnya sedikit. Wu Chen pun menyebut bahwa hobinya adalah angkat beban, kaligrafi, seni musik, kickboxing, dan mobil. Li Ruobing pun menilai bahwa ini adalah pertama kalinya ayahnya bertanya begitu detail. Satu langkah salah dari Wu Chen sekarang dan semuanya akan berakhir. Lalu Wu Chen pun kembali mengatakan bahwa dia juga suka dengan senjata. Mendengar senjata, seketika ayah Li Ruobing tertarik dan kembali bertanya, apakah Wu Chen tahu mengenai senjata? Sedangkan Li Ruobing pun seketika kaget, tidak mungkin Wu Chen bisa bersentuhan dengan senjata dengan latar belakang keluarga seperti itu. Bagaimana Wu Chen bisa membuat kesalahan bodoh seperti itu? Menurut Wu Chen, anak laki-laki biasanya tertarik dengan senjata saat mereka masih kecil. Setelah tumbuh dewasa, dirinya belajar lebih banyak tentang dasar-dasar senjata melalui internet. Dan mereka bahkan bisa menemukan blueprint senjata saat dirinya melakukannya. Karena dirinya mengambil jurusan ilmu komputer, Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya benar-benar pernah menyentuh senjata sebelumnya selama tahun keduanya. Dirinya membuat sendiri model senjata, tetapi tidak terbuat dari logam. Dirinya membuat pemicunya dengan kayu dan Wu Chen pikir dirinya memasang semua komponen dengan benar. Wu Chen pikir dirinya sendiri cukup berpengetahuan tentang senjata. Li Ruobing pun tidak percaya mendengar hal ini. Namun, Li Ruobing bertanya-tanya, apakah Wu Chen sengaja membuat dia dalam masalah? Lalu ayah Li Ruobing pun seketika bertanya kepada Li Ruotai, apakah dia membawa senjata? Li Ruotai pun mengiyakan hal itu. Dan ayahnya pun meminta Li Ruotai memberikan senjata itu kepada Wu Chen. Dan segera Li Ruotai memberikannya. Ayah Li Ruobing pun meminta Wu Chen memberitahunya tentang senjata itu. Dan untuk ini kalian bisa baca sendiri melalui web ya. Mimin gak mau menjelaskan detailnya karena sensitif. Jadi kita skip aja ya, Bray. Pada intinya Wu Chen menjelaskan senjata itu dengan sangat detail. Lalu Li Ruobing yang mendengar hal ini bertanya-tanya, apa yang Wu Chen lakukan? Apa karena Wu Chen tahu ayahnya pernah menjadi tentara dan ayahnya suka senjata? Sehingga Wu Chen mencoba membuat kesan kalau Wu Chen adalah pencinta senjata yang mendalam dan terikat pada hobi yang sama dengan ayahnya. Namun jika dipikir kembali, Li Ruobing menduga ini bukan seperti itu. Namun Li Ruobing tidak bisa menebak rencana Wu Chen di sini. Kemudian Wu Chen juga mampu menebak isi senjatanya hanya dengan berat senjatanya. Li Ruobing menilai orang yang bisa dengan tepat menentukan jumlah peluru yang ada di senjata hanya berdasar beratnya adalah seseorang yang sering kontak dengan senjata. Li Ruobing pun bertanya-tanya, apakah Wu Chen mencoba untuk mengekspos dirinya sendiri? Di sisi lain, ayah Li Ruobing menilai bahwa Wu Chen baru saja mengekspos dirinya sendiri. Itu pada dasarnya berarti Wu Chen terlalu banyak membuang semua kata-katanya. Dengan kata lain, Wu Chen telah berbohong selama ini. Wu Chen ini sangat mencurigakan. Namun jika dipikir kembali, ayah Li Ruobing menyadari membuktikan bahwa Wu Chen dicurigai adalah rencana Wu Chen. Wu Chen harusnya luar biasa untuk menjadi pacar Li Ruobing. Wu Chen harus luar biasa untuk mengacaukan Dong Hai. Jadi ini benar-benar membuktikan kalau hubungan antara Wu Chen dan Li Ruobing itu nyata. Tapi kemudian ini adalah masalah baru lainnya. Pria acak mungkin memiliki kekuatan khusus di belakangnya untuk bisa berkencan dengan Li Ruobing. Ayah Li Ruobing pun bertanya-tanya, apa tujuan Wu Chen? Kemudian ayah Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen cukup berbakat. Wu Chen pun tersenyum dan membenarkan itu. Jika tidak, dirinya tidak akan jatuh cinta pada Li Ruobing pada pandangan pertama. Dan di saat itu Wu Chen pun mengajak ayah Li Ruobing untuk berbicara secara pribadi. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun seketika bereaksi dan bertanya percakapan macam apa yang perlu Wu Chen lakukan dengan mengecualikan dirinya. Lalu ayah Li Ruobing pun meminta Li Ruobing untuk membawa adiknya keluar dari sini. Namun Li Ruobing menyebut bahwa dirinya tidak ingin keluar, percakapan rahasia macam apa yang tidak bisa dirinya dengar ini. Ayah Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen di sini ingin berbicara secara pribadi, dan mengapa Li Ruobing yang marah. Wu Chen pun mengatakan kepada Li Ruobing, ayah Li Ruobing harus mempertimbangkan perasaan Li Ruobing saat ini, maka akan sulit bagi mereka untuk membicarakan beberapa hal.
Mendengar hal ini, Li Ruobing pun mengerti dan dirinya akan mendengarkan Wu Chen. Dan seketika Li Ruobing pun berjalan keluar, dan Li Ruotai pun mengikuti jejak kakaknya, dan mempersilahkan mereka untuk berbicara secara empat mata. Lalu saat di luar, Li Ruobing pun bertanya, apakah Li Ruotai memasang kamera di ruangan ini? Li Ruotai pun mengiyakan hal itu. Dengan ini mereka akan menontonnya dari balik layar. Kemudian ayah Li Ruobing pun menyebut bahwa Li Ruobing benar-benar mendengarkan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya dan Li Ruobing selalu masuk akal. Lalu Wu Chen pun meminta ayah Li Ruobing untuk menunggu sebentar. Lalu Wu Chen pun mulai berjalan di sekitar ruangan dan menghancurkan. Beberapa kamera tersembunyi. Sedangkan di ruang pengawas, Li Ruobing pun bertanya-tanya, ada apa dengan kamera Li Ruotai? Li Ruotai pun menyebut bahwa ini mungkin karena harga kameranya murah. Namun Li Ruotai meminta Li Ruobing untuk tidak khawatir, karena dirinya masih punya beberapa. Namun pada kenyataannya, Wu Chen menemukan semua kamera Li Ruotai dan mematikannya. Dan di saat Wu Chen ingin mengajak ayah Li Ruobing, di saat itu juga ayah Li Ruobing mengeluarkan senjatanya dan bertanya, siapa Wu Chen sebenarnya? Mengapa Wu Chen muncul di sisi putrinya? Kemudian di sisi lain, Li Ruobing pun terus bertanya, mengapa sekarang video tidak ada sebelumnya masih ada videonya? Li Ruotai sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Kembali ke sisi Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka benar-benar berasal dari keluarga yang sama. Baik Li Ruobing maupun Li Ruotai sudah menodongkan senjata ke arahnya seperti ini sebelumnya. Tapi Wu Chen yakin tidak ada peluru di senjata itu. Ayah Li Ruobing pun tersenyum dan menyebut Wu Chen memiliki cukup keberanian. Ayah Li Ruobing pun mengajak Wu Chen untuk berhenti berbelit-belit dan menanyakan apa tujuan Wu Chen menjalin hubungan dengan putrinya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya suka putrinya, apalagi dua gunung gedenya, dan dirinya ingin punya anak bersamanya. Wu Chen pun bertanya, apakah ada yang salah dengan hal itu? Mendengar hal ini, ayah Li Ruobing menilai bahwa Wu Chen mengatakan kata-kata tidak sopan seperti itu tepat di depan wajahnya. Dengan kata lain, Wu Chen tidak takut kepada dirinya. Ayah Li Ruobing pun kembali meminta Wu Chen untuk berhenti berputar-putar dan langsung saja ke intinya. Menurut Wu Chen, ayah Ruobing tidak terlalu peduli dengan Li Ruobing. Ayah Li Ruobing hanya peduli dengan kesejahteraan keluarganya. Ayah Li Ruobing tahu orang seperti apa Ding Ruilong. Tapi ayah Li Ruobing tetap membuat Li Ruobing menikah dengannya. Apakah ayah Li Ruobing tidak takut kalau Li Ruobing hanya akan menembakkan peluru menembus tengkoraknya ketika suatu hari dia marah? Seketika ayah Li Ruobing pun emosi dan menyebut Wu Chen sebagai bocah yang sedang menceramahinya. Di sisi lain, Li Ruobing pun nampak gelisah dan menyebut ini situasi yang tidak bagus. Dirinya harus tahu apa yang Wu Chen dan ayahnya bicarakan. Segera Li Ruobing mengajak Li Ruotai untuk pergi ke ruangan di belakang ruangan itu. Saat Li Ruobing mencoba menguping, nyatanya Ruobing tidak bisa mendengar apa-apa. Li Ruotai pun mengatakan bahwa dirinya menggunakan bahan kedap suara terbaik saat merenovasi ini. Kemudian Wu Chen pun menyebut bahwa yang dirinya maksud adalah Ding Ruilong. Dia adalah yang sangat keras kepala yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dirinya tidak berpikir dia akan hidup lama, begitu pula keluarga Ding. Wu Chen pun bertanya, apakah ayah Li Ruobing ingat dengan Dong Yuantao? Ayah Li Ruobing pun menyebut bahwa dia anak dari keluarga lain. Dirinya dengar dia tenggelam dan meninggal 10 tahun yang lalu. Ayah Li Ruobing pun bertanya, mengapa Wu Chen tiba-tiba membahasnya? Ding Ruilong membunuh Dong Yuantao tepat di depan hadapannya. Dia bersamanya karena dia takut. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya pernah berhubungan dengannya. He Seken benci Ding Ruilong, jadi Wu Chen yakin He Seken akan bersaksi. Ayah Ruobing pun seketika bertanya, apa yang coba Wu Chen lakukan? Wu Chen pun balik bertanya, mengapa ayah Li Ruobing begitu gelisah? Dirinya yakin ayah Li Ruobing tahu apa yang dirinya coba lakukan. Dalam pikiran ayah Ruobing, keluarga Dong sudah menanjak tahun ini. Jika berita itu benar, mungkin akan mulai perang yang berantakan antara keluarga besar, baik keluarga Li maupun keluarga Ding yang sudah menjadi sekutu. Tidak mungkin keluarga Li hanya akan duduk dan menonton jika sesuatu terjadi pada keluarga Ding. Menurut Wu Chen, di antara keluarga Ding, Sun, Wei, dan Dong,
Keluarga Sun adalah sekutu terbesar keluarga Li. Sekarang Li Ruobing belum menikah dengan keluarga Ding. Aliansi dengan keluarga Ding belum diatur. Dan seketika bertanya apakah dirinya benar. Mendengar hal ini, ayah Li Ruobing pun mengerti bahwa Wu Chen dikirim ke sini oleh keluarga lain untuk mengacaukan aliansi antara keluarga Li dan keluarga Ding. Di sisi lain, Li Ruobing nampak masih gelisah dan berniat membuat lubang. Jika dindingnya berlubang, dirinya akan bisa mendengarnya. Li Ruotai pun mengatakan, walaupun kedap suaranya bagus, getaran dari bornya tetap diperhatikan oleh ayah dan Wu Chen. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun setika meminta Li Ruotai untuk memikirkan cara lain. Dirinya perlu tahu apa yang mereka bicarakan. Li Ruotai sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Kembali ke sisi Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan bahwa itu bukan yang dirinya pikirkan. Dirinya hanya memikirkan Li Ruobing dan keluarganya. Keluarga Dong bukanlah pilihan yang buruk. Sepupu Dong Yuantao yaitu Dong Yaqiyu baru saja lulus dari universitas. Wu Chen pikir dia akan menjadi yang cukup baik dengan Li Ruotai. Ayah Li Ruobing pun tersenyum dan menyebut Wu Chen benar-benar pintar bercanda. Ayah Li Ruobing menanyakan pikiran Wu Chen. Apakah dia pikir pernikahan antara dua keluarga besar semudah itu? Baik keluarga Li maupun keluarga Dong. Bahkan, tidak memiliki dasar kepercayaan yang paling mendasar apalagi menikah. Kembali Wu Chen mengatakan, jika menurut ayah Li Ruobing tidak masalah dirinya akan segera bertindak. Wu Chen yakin mereka akan mendapatkan hasil dalam seminggu. Ayah Li Ruobing pun menilai bahwa Wu Chen tidak bercanda sekarang bukan waktunya. Ayah Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk menunggu. Dan sekarang bukanlah saatnya. Ayah Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk mengatakan tujuannya lebih dulu. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya ingin Ding Ruilong mati. Karena Li Ruobing sangat menarik, Ding Ruilong berani mencoba mencuri wanitanya. Ding Ruilong akan membunuh dirinya jika Wu Chen tidak melakukannya. Entah dia atau dirinya yang akan mati lebih dulu. Maka dari itu Ding Ruilong harus mati. Kemudian ayah Li Ruobing bertanya, apakah Wu Chen memiliki keluhan pada keluarga Wei? Wu Chen pun mengiyakan hal itu jika ayah Li Ruobing tidak mau datang ke Donghai dan mengganggunya dan Li Ruobing selama setengah tahun. Maka dirinya akan memberitahu ayah Li Ruobing. Ayah Li Ruobing pun seketika sepakat. Lalu 2 jam kemudian, Li Ruobing pun nampak mondar-mandir dan banyak alat berserakan. Li Ruobing pun kini memegang sebuah skop kecil. Li Ruobing pun berniat untuk membuat dinding itu lebih tipis, agar bisa mendengar percakapan mereka. Namun nyatanya Li Ruotai tiba-tiba memberitahu Li Ruobing bahwa ayahnya dan Wu Chen keluar. Segera mereka pun pergi ke sana. Lalu Li Ruobing pun bertanya kepada Wu Chen, apakah sudah selesai? Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Lalu Wu Chen pun menanyakan rencana ayah Li Ruobing setelah ini. Ayah Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen dan Li Ruobing bisa punya rencana sendiri. Dan dirinya akan kembali dan segera pergi menggunakan helikopter. Li Ruotai pun tidak percaya ayahnya pergi begitu saja. Lalu Li Ruobing yang penasaran pun bertanya, apa yang Wu Chen katakan kepada ayahnya? Mengapa ayahnya pergi semudah itu? Wu Chen pun bertanya, apakah Li Ruobing mencoba untuk bersikap imut? Li Ruobing pun terus memohon agar Wu Chen memberitahunya. Li Ruotai yang menyaksikan hal ini segera berpaling dan meminta mereka untuk melanjutkannya. Dirinya akan pergi lebih dulu. Li Ruobing pun mengatakan jika Wu Chen memberitahunya, dirinya mungkin akan mempertimbangkan beberapa hal. Wu Chen pun bertanya apakah ini sungguhan. Namun Wu Chen menyebut bahwa dirinya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Sucitra sangat lengket dan dirinya lelah. Li Ruobing pun seketika menyebut Wu Chen tidak tahu malu. Namun Wu Chen segera menarik tangan Li Ruobing dan mengatakan bahwa Li Ruobing lah yang tidak tahu malu karena bertingkah seperti itu tadi. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin, dan salam perkentodan.